bertanggung jawab mengerjakan 3 sekolah disiplin. Nah, mengerjakan 3 sekolah praktis. Sama orang itu makanya dia tulis mengerjakan 3 sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya kita semua bisa berkumpul pada hari ini untuk melakukan kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan dengan urutan acara dimulai dari pembukaan, pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan juga penutupan. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kegiatan pemaparan materi mengenai diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif akan dilaksanakan oleh Bapak Robi Dian Suandana. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 3 Sukamaju serta warga sekolah yang telah berkumpul di forum atau di tempat ini. Pada kesempatan ini saya akan sharing atau berbagi tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yang mana budaya positif ini dikembangkan atau sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah melalui program P5 atau profil pelajar Pancasila ya. Nah, pada kesempatan di siang ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Tapi sebelum itu saya akan menyapa dulu. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Bapak Ibu, di sini ada beberapa materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restribusi. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Di sini ada pernyataan pengajaran atau pendidikan. Mending mana, Bu? Pak, pengajaran atau pendidikan? Bedanya apa? Selama ini kita mengajar atau mendidik? Mengajar dan mendidik. Oke, terima kasih, Bu. Jadi gini, perbedaan pengajaran dan pendidikan itu, selama saya hampir 18 tahun mengajar, saya hanya mentransfer ilmu. Akibatnya apa, Bu? Akhlak anak berbeda. Kita drill terus pengetahuan, tapi dari segi karakter kita tidak tanamkan. Ya, kita hanya terus ngisi air terus, sehingga karakter anak. Tetapi kalau pendidikan itu beriringan seimbang antara kita mentransfer ilmu dengan kita mendidik dari segi karakter. Mungkin kalau kita waktu kuliah ada istilah tabula rasa. Anak itu dilahirkan dengan seperti kertas yang kosong, padahal tidak, Pak Bu. Anak itu dilahirkan dengan kertas
yang sudah ada tulisannya tapi samar-samar. Sama Bu ya. Kenapa? Karena kan sebelum ketemu dengan kita, guru pertama di anak itu siapa? Di mana? Di rumah, betul. Sudah ada samar-samar. Tugas kita adalah mempertegas tulisan yang ada pada anak tersebut, ya. Apanya? Karakternya. Makanya pemerintah menggemborkan dengan istilah pendidikan karakter, ya. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini maksud dari terdiferensiasi itu anak belajar sesuai kebutuhannya. Kalau dulu saya mengajar anak pukul rata semua, kita drill si anak tersebut, kita pukul rata. Tapi kan kadang ada yang ini ya, nah budak teh hari anu payun mah fokus, hari sebelah sini lari muak nuntutan, kadang bari perhatiannya. Nah, kita memukul rata pada pembelajaran tersebut, sehingga kita tidak memberikan apa sih yang anak itu butuhkan, ya, apa yang anak-anak tersebut butuhkan. Nah, kebutuhan tersebut sesuai dengan perkembangannya, ya, sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan untuk sekarang profil pelajar Pancasila. Nah, di sini perubahan paradigma belajar ini ada yang istilah dengan teori kontrol atau teori pilihan, choice control. Di sini yang pertama, kalau dulu guru itu mengontrol murid, betul ya Bu? Diam kamu, jangan berisik kamu, nulis kamu. Nah, seperti itu ya. Kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kritik dan membuat orang merasa bersalah, akan menguatkan karakter. Itu dulu ya Bu. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita yang dinamakan tadi dipaksa terus anak supaya dia bisa kalau istilah dulu mencapai apa yang kita inginkan, tujuan pembelajaran tersebut, ya. Ini yang dinamakan dengan kontrol teori. Nah, di sini perbedaannya. Pada teori kontrol ini, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kalau dari stimulus respon, kita kebutuhan kita itu dianggap sama semua. Dulu ya, satu kelas anak, yuk sama ibu belajar menggambar. Dari saya kecil sampai saya sekarang, gambar tetap sama, gunung dua, matahari di tengah. Terkenalnya Bu eta dari angkatan ibu mungkin sampai angkatan saya itu ada selalu, ya. Kemudian di sini kalau menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Setiap anak itu berbeda, memiliki perbedaan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, itu menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, semua orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini Bu ya, perilaku buruk. Nah, kalau menurut teori kontrol, semua perilaku ini memiliki tujuan. Contoh misalnya ada anak bermasalah, dia kesiangan. Dulu saya sebagai guru langsung menghakimi dia bahwa dia bersalah, melanggar aturan, sudah kesiangan, tanpa kita pahami kenapa dia bisa kesiangan.
Atau misalnya si anak berantem. Ketika anak emosi berantem, suara kita malah lebih tinggi, ya. Kemudian di sini orang lain bisa mengontrol saya itu menurut stimulus respon. Kalau teori kontrol hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Kita praktekkan ya Pak Bu. Contoh seperti ini. Kita anggap di dalam tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga menurut kita. Berharga sekali menurut kita. Sekarang kita kepalkan, kita berusaha pertahankan sesuatu yang berharga dalam genggaman kita. Sekarang ibu dan bapak silahkan coba bagaimanapun caranya Anda buka kepala tangan yang sesuatu yang berharga tersebut di tangan teman Anda. Bagaimanapun caranya, mau terserah, mau misalnya dengan rayuan, mau dengan bentakan, mau dengan terserah. Saya kasih waktu 1 menit, silakan. Silakan, ya. Dirayu boleh, dimarahi boleh, dibentak asal jangan ditampar ya. Nah, sekarang coba saya tanya, apakah Anda berhasil membuka kepala tangan teman Anda? Tidak. Lalu apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Membuka. Kenapa? Siapa yang kontrol? Diri sendiri. Betul Bu. Jadi anak pun ketika belajar di sekolah kita tidak bisa mengontrolnya. Maksudnya bagaimana? Contoh, keinginan anak untuk belajar itu tumbuh dalam kontrol anak itu sendiri. Kadang kita kan memaksa. Udah tahu anak tidak mau kita kontrol, tapi kita memaksa sehingga yang terjadi apa? Pembangkangan. Seperti itu Bu, ada yang jarang masuk, ada yang membangkang. Kadang ketika misalnya si anak suka olahraga, ketika pelajaran matematika dia cuek hare-hare. Kadang bangkunya yang dari depan pindah ke belakang. Tapi kan kita kadang mengontrol dia, harus menerima. Ingat, dengan ada yang menyatakan kita tidak bisa mengajari burung untuk memanjat. Kita tidak bisa mengajari buaya untuk berlari. Kita tidak bisa mengajari ayam untuk terbang. Tapi kita kan pukul rata semua, ya. Nah, di sini kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain kecuali orang tersebut mau untuk dikontrol. Seperti tadi, kenapa saya membuka tangan? Padahal kalau saya tidak mau membuka tangan tersebut, saya bisa. Nah ini. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus dapat menciptakan hal-hal baru. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kadang kita kesel ya, ke anak sendiri. Makan deh. Pertama dengan nada rayuan Pulau Kelapa ya. Makan deh. Sini ibu suapin. Lama-lama jengkel karena bujukan kita gagal. Akhirnya kita paksa. Ih, kamu tuh susah makan. Ya, nah itu. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Ya. Kenapa enggak? Yang tadi ketika rayuan kita gagal, kita bujuk, kita paksa. Akhirnya berpikir menang kalah. Mual mudah. Ya. Kemudian teori kontrol, model berpikir menang-menang. Maksudnya bagaimana? Jadi kita yang mengontrol senang,
yang dikontrol pun bisa menerima. Nah ini ya. Nah ini disiplin positifnya. Dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang, ya, pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya dengan aturan, ya, dengan aturan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Di sini motivasi intrinsik. Contoh, ketika misalnya kita mengiming-imingi si anak, "Dek, nanti kalau kamu masuk ranking 1, ibu kasih sepeda ya, mau enggak?" Si anak kan semangat enggak? Semangatnya kenapa? Sepeda. Ketika si anak tidak mencapai ranking 1, apa yang terjadi terhadap anak? Kecewa. Kecewa sekali. Apakah dia akan ketika dia sudah berusaha belajar supaya ranking 1 dan tidak tercapai, setelah tidak mendapatkan sepeda, apakah motivasinya akan sama tidak? Tidak. Karena dia sudah merasa gagal dan kecewa. Tetapi kalau dalam kesadaran sendiri, meskipun tidak ada iming-iming sepeda, tidak ada iming-iming sepatu baru, apakah motivasi itu akan terus berulang-ulang seperti itu? Tidak. Karena dari kesadaran diri, ya. Nah ini tujuan dari disiplin positif ini adalah kesadaran, menumbuhkan kesadaran. Contoh jangan jauh-jauh lah. Kita di sekolah ada istilah kebersihan lingkungan sekolah, yaitu dengan membuang sampah misalnya. Kecil saja membuang sampah pada tempatnya. Tapi kalau si anak sudah sadar, tidak kita perhatikan, tidak kita pantau pun, dia akan membuang sampah pada tempatnya. Tetapi kalau tidak memiliki kesadaran, dia makan, kita yang capek ya, beberes si anak dengan enaknya. Nah itu, jadi yang pertama kita harus tumbuhkan adalah kesadarannya. Kemudian di sini disiplin positif ini yang tadi sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan dan hukuman. Jadi di sini sebagai bentuk kontrol diri, yaitu mengontrol diri mencapai suatu tujuan mulia, dalam arti kita tidak merasa ditekan, kita tidak merasa dikendalikan, ya. Tapi di sini sudah masuk ke kesadaran diri sendiri. Kemudian bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, itu yang kita tanamkan ya, nilai-nilai yang kita hargai. Bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal ya. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal ini sudah disetujui seluruh universe ya, seluruh dunia. Kalau profil belajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan yang ditanamkannya itu yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sedangkan untuk IBO Primary Years Program, di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati dan lain-lain. Kemudian ada the seven essential virtues, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Ini masih banyak ya, Pak Bu, contoh-contoh kebajikan universal. Nah, yang ditanamkan sekarang di
implementasi kurikulum mandiri, yaitu profil pelajar Pancasila dan juga pembelajaran terdiferensiasi. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Kemudian masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, yang tadi ya Pak Bu, yang pertama di sini contoh gini. Misalnya ada anak di sekolah itu ada anak yang suka memaksa kehendak. Dia minta-minta makanan, dengan paksaan dia meminta uang kepada temannya dengan paksaan. Nah, di sini kita bisa tahu kebutuhan dasar manusia itu ketika kita berkomunikasi dengan anak tersebut. Kadang kita salah penanganan ketika ada anak minta uang dengan paksa kepada temannya, kita langsung memarahinya tanpa kita tahu kenapa dia meminta uang kepada anak tersebut. Nah, di sini yang pertama, kebutuhan itu ada yang bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Contoh Bu, kadang ada anak yang tidak diterima oleh teman-temannya, sehingga nanti murung, diam, bahkan ada yang cenderung agresif. Kenapa? Karena dia tidak bisa diterima, tidak bisa kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kadang kita kadang ada anak ini, wah Ali masa kelompok jeung itu mah. Nah, seperti itu ya Bu. Nah, ini kebutuhan yang dia inginkan itu kasih sayang dan rasa diterima. Sedangkan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kadang lain gini ya, misalnya anak-anak nanti semester 2 ketika kelulusan kelas 6 kita akan mengadakan perpisahan. Bu, abi bu jago jaipongan bu, abi biasa silat bisa. Nah, ini ketika penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini berhubungan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kadang ada anak seperti ini, ketika dia mampu, tapi kalau kita terabaikan, dia kadang suka cari perhatian ya, ya. Nah, ini dia penguasaan. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Contoh, misalnya ketika kita mengajar, masih yang tiap pagi ke kelas, udah kita nganggurin apa baturan. Padahal dia bisa, dia kita misalnya. Nah, itu. Kemudian yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kadang kayak udah pemeledogan nunggu di kelas. Nah, mungkin kebutuhannya itu tidak dia tidak mendapatkan kebutuhan tersebut dari kita sebagai pendidik. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Nah, simpulan di sini adalah mengapa kita sebagai guru atau pendidik harus memahami kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Karena sesuai kuadran pendidik itu, menurut Ki Hajar Dewantara, kita dapat menuntun, bukan menuntut ya Bu. Kalau saya dulu menuntut ke anak itu. Kenapa? Dari satu kelas semua harus bisa nyanyi. Dari satu kelas semua harus bisa olahraga. Dari satu kelas harus bisa matematika semua. Itu namanya menuntut. Tapi kalau menuntun, nah di sini kita
mengoptimalkan seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak menurut kodrat alam dan kodrat zamannya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini ada kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin Bu terang kodrat alam, kodrat zaman kumaha? Kodrat alam simkuring mual biasa menerapkan cara mengajar simkuring di misalnya di SDN Sukabukti 2 diterapkan di SDN Hulu Sukamaju. Ketika simkuring itu misalkan menerangkan tentang membuat di sana misalnya membuat ramini. Di sini di Sukamaju misalnya yang terkenal itu adalah membuat gula. Si anak tidak akan tahu. Atau kita di sini menerapkan tentang candi. Padahal yang jelas SD Cangkuang lebih dekat ke candi. Ketika kita menerangkan candi, anak akan tahu tidak? Nah, jadi kita mengajar itu harus disesuaikan, kita mendidik itu harus disesuaikan dengan kodrat alam sesuai yang ada di lingkungan kita di sini. Kita manfaatkan. Kemudian kodrat zaman. Nah, ini maksud dari kodrat zaman itu pergeseran zaman di mana sekarang cenderung anak-anak itu lebih paham, lebih jago kepada IT. Makanya kenapa anak-anak lebih senang bermain gadget daripada mereka bermain permainan tradisional. Nah, itu perubahan zaman. Ya, perubahan zaman. Kalau dulu kan saya waktu menunggu buka puasa itu main ludo, monopoli. Sekarang anak sekarang ludo monopolinya bagaimana? Pakai handphone ya, sudah ada ludo monopoli di handphone. Nah, itu kodrat zaman mereka seperti itu. Kita tidak bisa menolaknya, Bu. Kita tidak bisa, tolong handphone. Lah, dengan handphone masuk orang negatif. Kita tidak bisa seperti itu karena cenderung zaman sekarang itu sudah ada yang terkenal dengan apa? Era digital, ya, era digitalisasi, atau sudah masuk ke abad 5.0, ya. Kakantun ketemunya kurang keacaan 1.0, negara lain harus 5.0. Nah, itu ya. Jadi kita harus mengimbangi alamnya sesuai di sini. Kita tidak bisa menyamakan Sukamaju dengan SD di Papua. Ya, kita tidak bisa menyamakan seperti itu. Jadi sesuai kodrat alam yang ada di lingkungan sekolah di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama di sini motivasi perilaku manusia itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ekspert dari luar ya, Bu. Jadi si anak contoh, aduh Bu Anggi kedah ini ngeteh, Bu Anggi mah upami abi kasihan sok dijemur bisa. Jadi si anak bukan karena kesadaran diri, tapi takut, ya. Atau misalnya ada, kalau dulu kan ada yang dikasih bintang, yo siapa yang misalnya ulangannya nilai 10, Bapak kasih bintang, takokeun, seperti itu. Kemudian kalau misalnya di kita pun sebagai mendidik menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini, misal kita rapat, Bu, lamun abdi rapat biasana lamun kaberangan kursi nanti sok dipayun, daripada di hareup mending. Itu intrinsik, ekstrinsik. Tapi kalau kita seperti ini, acara mulai jam
mana berangkatnya? Supaya saya bisa mengikuti dari awal. Duduk pun tidak akan di belakang ya, karena ada intrinsik dari dalam diri. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah ini Bu, ada yang menjadi ramai sekarang karena pernyataan ini. Ibu tahu ranking? Tahu alasan kenapa di laporan hasil belajar sekarang tidak ada ranking? Karena ranking itu sama dengan hukuman. Pasti ramai Pak, kenapa bisa jadi hukuman? Nanti kita bahas. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, jadi misalnya tadi ya, si anak di sepeda dengan anak yang betul-betul dia kemauannya dari dalam diri ya. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah ini identitas gagal Bu, itu tadi. Makanya ranking dihapus. Kenapa? Ibu bisa mewakili perasaan siswa yang tidak masuk ranking tidak? Kita kan malah bangga mengumumkan si A ranking 20. Gimana perasaannya? Kita sampai ke sana tidak? Si B ranking 3. Ya makan dulu mama. Dan mama pengennya ranking 1 atau 2. C ranking 2. Ya ini yang ranking 1. Kita harus seperti dia, bla 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 bla. Tapi kita mewakili perasaan yang di tengah dan di bawah tidak. Sehingga buat mereka yang tidak masuk ranking itu merupakan sebuah hukuman. Nah di sini identitas gagal, perbedaan hukuman dan penghargaan. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Makanya kenapa anak ketika takut mereka lebih baik berbohong. Ya, kemudian murid menjadi rendah diri, itu dengan hukuman. Kemudian penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri. Ada tidak anak yang ranking hiji dengan ranking 2 mereka bersaing sehingga musuhan? Bu, besok itu mah ranking hiji tadi Ron, abi maaf ini Ron sih itu kenapa abi lu jujur untuk ranking hiji kan? Atau misalnya ketika kita memeriksa hasil ulangan, Bu, kenapa aku salah? Karena dia ada hubungan iri tersebut, ya. Kemudian mematikan kreativitas. Buat siapa? Anu ranking, baik ada ranking apa itu? Meskipun apinya nanawan kita nggak semua makasih. Ya. Nah seperti itu punya mematikan kreativitas. Nah ini Bu ada ya, menghukum dengan sistem ranking. Yang tadi ya, menghukum dengan sistem ranking. Makanya saya dari dulu tidak pernah mengumumkan sahan ranking. Pak, rankingnya saha? Sami sadayana oge. Tari asa. Ya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Tadi teh untuk ranking. Dari mah bodoh. Paling dari ranking 20. Padahal si anak tidak ada yang diciptakan bodoh. Semua sama. Ya. Yaitu mereka memiliki kemampuan.
hanya tinggal kita menggalinya. Ya, kan kadang di sekolah ada yang gini. Kadang kita mencoba seperti ini, Bu ya, saya pernah mencoba seperti ini. Satu hari saya bebaskan anak. Yuk, mari diajar naon yang Bapak Sabtu. Rame, Bu. Pak, abi mau yang olahraga. Pak, abi mau yang jalan-jalan. Pak capek, abi mau yang ngegaman. Pak, abi mau yang anu. Yuk kita belajar yuk, voting yuk. Pak, naon voting teh? Suara terbanyak yuk. Cung, mau yang agama. Abi Pak, seberapa orang? 5-an. Cung, mau yang jalan-jalan. Berapa? 3 orang. Bahkan ketika menggambar pun kita bebaskan. Di sana kita akan tahu ini harus berdak. Ya. Daripada tadi kayaknya, yuk anak-anak menggambar gunung 2, sawah, matahari bulan keras di kira-kira akan ada berapa gambar yang sama di kelas kalau siswanya 40 hanya sama, Bu, gunungan 2, matahari gitu. Dan kurang dicontohkan di payung. Tapi coba kita berikan kebebasan, kita akan tahu gimana lebih halus sih, ternyata nubangun teh halus nggambarna. Sok jang sing halus nggambarna jang. Mungkin ibu kurang lomba SPKS. Ikutan lomba SPKS. Ya. Sehingga yang tadinya kita judge dia bangor itu dia akan memiliki motivasi intrinsik dalam diri. Kemudian di sini konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi dan restitusi. Ya, konsekuensi penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Tapi kalau dengan restitusi itu apa? Kalau konsekuensi apa Pak? Konsekuensi beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu identik dengan dadakan. Contoh, kita lagi olahraga udah kasihan, mandi keberangan, tong bilang olahraga. Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, sini kenapa kesiangan? Ini Pak, sepatu saya ngikatnya ada 1000 tali misalnya. Kamu tahu tidak kalau kesiangan dengan Bapak bagaimana? Oh iya tahu Pak, saya harus lari keliling lapang 2 putaran. Itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi di sini, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Sini. Kenapa kesiangan? Aduh maaf Pak, tadi saya bangunnya siang. Kenapa bangunnya siang? Tadi malam Pak saya nonton bola. Jam berapa tidur? Pukul 11 Pak. Terus kalau misalnya nanti kesiangan lagi bagaimana? Saya akan coba ke mama atau ke kakak saya untuk bangunin. Benar. Sehingga dia diberikan pilihan untuk memperbaiki dirinya itu seperti apa. Ya, yaitu restitusi. Nah di sini restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, kemudian ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Contoh seperti dia Bu, ayah murid masuk gede yang rencana, dia bercanda sampai buku temannya sobek. Kalau restitusi kita berikan tawaran kepada dia, atau misalnya ayah
beri kadang lebih ke kancingnya copot. Kalau dengan restitusi kita berikan pilihan, kumaha sok acukna tasoe kancingna copot. Kenapa kumahanya gak ditedoreng? Sekarang tanggung jawab kamu ke dia bagaimana? Saya akan minta maaf. Lalu itu bajunya nanti dimarahi sama mamanya bagaimana? Gimana ya Pak? Yang harus saya perbaiki. Oke, kalau kamu mau perbaiki, kamu bisa ngejahit kancing nggak? Tidak Pak. Nah, coba kamu hubungi siapa ibu guru di sekolah yang bisa mengajari kamu cara ngejahit kancing. Oh ya Pak, saya akan ke ibu A misalnya. Selain dia belajar, dia juga memiliki rasa tanggung jawab. Tapi kan kalau kita udah ngambek, mana ada banget, jadinya bisa bajunya soe. Terus siapa mana dia? Nah, waktu itu ya. Itu bukan tawaran, bukan restitusi ya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri yang tadi, ya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita menerapkan restitusi itu supaya karakter mereka itu mengalami perubahan atau perkembangan dari dalam dirinya sendiri. Prinsip ya. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Solusi itu pemecahan masalah. Betul. Kita mencari solusinya, tapi biarkan anak yang mencari solusinya sendiri tanpa kita tadi tawaran atau paksaan, tanpa kita paksa, ya. Tanpa kita paksa. Nah ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Kemudian, nah ini contohnya yang hukuman. Guru menghukum siswa tersebut format penjara 10 menit. Ini contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau dengan hukuman menghormat bendera selama 10 menit ada hubungannya tidak dengan mengerjakan PR? Tidak. Si anak malah denda ke gurunya. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kadang di film atau dulu saya pernah seperti ini. Saya tidak akan kesiangan kembali. Saya nulis 2 lembar. Saya tidak akan terus seperti itu ya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Contoh keyakinan kelas. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Hubungannya dengan apa itu? Kalau keyakinan diri, tadi hal yang positif tadi, siswa sering tidak mengerjakan PR. Motivasi bisa, tanggung jawab bisa. Nah di sini kita menanyakan keyakinan kelasnya. Misalnya, sini, Anwar sini misalnya. Kamu tahu tidak keyakinan kelas itu? Misalnya dia tidak mengerjakan PR, jangan kita marahi ya Pak. Tahu tidak keyakinan kelas kita apa? Kalau misalnya kamu tidak mengerjakan PR, tahu Pak, saya tidak bisa bertanggung jawab. Saya tidak bertanggung jawab. Menurut kamu tidak bertanggung jawab itu baik atau buruk? Buruk Pak, misalnya. Nah, sehingga nanti guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kadang ayah kan guru kalau dalam berita ayah siswa dulu satu guru. Ada siswa yang mengganggu guru, ngabaledog guru misalnya, atau siswa merusak fasilitas guru. Misalnya saya bawa motor, saya di sini marahin siswa kelas 6, tiba-tiba motor saya kempes. Nah, karena yang kita terapkan itu selama ini adalah hukuman. Nah, ini contohnya. Kemudian refleksi, ya, refleksi diri. Penerapan disiplin yang biasa dilakukan selama ini, apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memberdayakan murid? Bagaimana dan mengapa? Jadi kita selama ini apakah sudah melakukan disiplin atau menumbuhkan disiplin positif kepada anak?
Silakan. Ketemu mama waktu ibunya terkedah babi. Kalau selama ini kita bagaimana ya? Selanjutnya, nah di sini ya Pak Bu bedanya 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apa bedanya? Ini bisa kita lihat di sini. Ini bisa silakan. Merupakan contoh ketika guru bertindak sebagai penghukum. Tadi si anak kan merasa bagaimana si anak? Ketakutan, tidak nyaman, ya. Dia kemudian merasa bahwa dirinya itu gagal, sehingga dia bertanya, kenapa harus lari lapangan basket? Yang tadi ada hubungannya kesialan yang lari. Mungkin kalau olahraga bisa cocok ya. Nah ini yang tadi ada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghati. Contoh tadi dengan kata-kata terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang? Tepat waktu. Nah, di sini yang dipertanyakan, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Kemungkinan kalau di SD mungkin nangis ya, si anak nangis. Tapi kalau ketika di SMP SMA, yang ada dia bisa betul melawan, ya. Nah ini untuk hasil dan karakternya. Nah ini yang kedua yang tadi. Ini yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi di sini si anak ini
apa namanya, si ibu gurunya ini nada suara memelas, halus atau sedih. Kadang kita seperti itu ya. Kemudian bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Nah yang tadi ya, sinaren ketika kesiangan, kemudian si ibunya menyebutkan dengan ibu kecewa sekali, ya, sehingga si anak itu merasa, wah, saya sudah bersalah ke si ibu guru misalnya ya. Nah ini karakteristik dan hasilnya. Kemudian ini yang ketiga, posisi teman ya. Wah, sudah jam berapa ini, Mas? Terlambat lagi ya saya. Kita paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar bisa kencang, tetap jangan kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi kontrol di sini ketika kita ini memposisikan diri sebagai teman kepada anak. Jadi di sini suara ramah, akrab, bercanda. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada anak, mata dan senyum jenaka. Ya. Nah di sini karakteristik atau hasilnya ini si anak tidak akan bisa belajar mandiri. Contoh, ketika dia melakukan kesalahan dan si ibu guru yang merasa dia sebagai temannya tidak ada, dia akan serba salah, tidak tahu harus apa, sehingga dia tidak bergantung kepada si ibu guru yang merasa sebagai teman tersebut, ya. Nah ini posisi pemantau ya. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah ini ketika posisi pemantau. Kalau untuk posisi pemantau ini tegas, apa-apa aturan. Jadi selalu dikaitkan dengan aturan dan konsekuensi. Kalau kita sebagai posisi diri kita ini sebagai pemantau. Nah ini yang terakhir. Ini sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan
saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Fabian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ini yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Di sini nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Jadi di sini yang pertama adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan yang diyakini si anak tentang yang tadi ya. Kemudian menawarkan solusinya seperti apa. Jadi kita tidak kamu jangan kesiangan, kamu harus gini tidak. Biarkan si anak yang belajar memecahkan masalahnya sendiri. Nah ini guru akan mengembalikan tanggung jawab. Jadi guru mengembalikan tanggung jawabnya kepada murid, mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu di sini harus dengan bimbingan kita ya. Supaya apa? Supaya solusi yang diambil itu tidak membahayakan si anak. Ya, tidak membahayakan si anak. Nah ini. Nah, dari kelima itu kira-kira ibu selama ini menerapkan posisi diri sebagai apa di sekolah, di kelas? 2, 3 berarti sebagai teman dan pembuat merasa bersalah ya. Nomor 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 manajer. Berarti sebagai pembuat rasa bersalah dan teman. Nah, kira-kira yang terbaik dari kelima itu yang mana? Manajer. Diusahakan kita itu bersikap atau memposisikan diri ini sebagai manajer. Ya, jadi si anak enak, tidak ada yang merasa di anak emaskan, ya semuanya sama. Kemudian keyakinan kelas. Nah di sini keyakinan kelas itu bukan peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Tapi kenyataannya banyak pengendara motor yang tidak memakai helm. Ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya. Nah, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan saja? Kalau peraturan tadi sifatnya bagaimana, Bu? Mengikat, membuat tidak nyaman, ya. Itu peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas ini bentuknya itu sebuah budaya positif. Yang tadi kan kira-kira kamu percaya tidak dengan keyakinan kelas kita? Percaya, Bu. Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, itu bentuk positif ya. Nah, di sini dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil belajar Pancasila. Jadi kita rubah pola pikir kita dari yang tadi menuntut menjadi menuntun, ya. Kita rubah. Nah di sini keyakinan kelas ini, bentuk dari keyakinan kelas ini yang pertama lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif sedikit agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat.
seperti yang tadi contoh misalnya menghargai diri sendiri dan orang lain. Ya, nah ini ada contohnya. Nanti ada, nah ini kegiatannya yang pertama. Dalam membuat keyakinan kelas itu kita berdiskusi dulu tentang peraturan. Kalau peraturan kan yang tadi bersifat mengikat, ya. Nah di sini kita berdiskusi dulu, kemudian kita merumuskan peraturan itu menjadi keyakinan, ya. Jadi kita rumuskan, kemudian setelah itu si anak menuliskan yang menurut mereka perlu ada di kelas tersebut, ya. Kemudian di sini kita tempelkan. Nah ini kemudian ini contoh keyakinan kelasnya. Misalnya di kelas 6 SD 3 Sukamaju. Pertama, disiplin waktu. Kita kan biasa di peraturan menulisnya apa? Biasanya bagaimana? Datang tepat waktu, pukul 7. Pukul 7 masuk. Ternyata kita yang tidak tepat. Ya. Tapi kalau keyakinan kita ganti dengan disiplin waktu. Kita tidak tulis datang tepat waktu pukul 7, tapi disiplin waktu. Kemudian belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Ini universal, kan abstrak. Kemudian saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati sesama. Kalau kita kan peraturan dilarang berantem, dilarang berkelahi, segala macamnya. Kemudian saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, selalu menerapkan 5E, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kemudian gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi, ya. Nah ini contoh keyakinan kelas di kelas 6. Kemudian, nah ini tahapannya adalah membuat keyakinan kelas yang tadi, ya. Kita bisa mencurahkan pendapat semua warga sekolah. Warga sekolah itu dari guru dan siswa. Kemudian mencatat masukan-masukan dari murid. Tadi ditulis, setelah ditulis oleh murid ditempel. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Yang tadi dilarang, jangan. Nah itu ya. Kemudian kita tinjau kembali yang sudah dicatat. Setelah itu disatukan menjadi keyakinan kelas. Kemudian setelah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya. Kemudian yang terakhir keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga, ya. Kemudian selanjutnya adalah restitusi. Nah, ini yang terakhir ya Bu. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian penekannya bukan pada bagaimana berperilaku namun menyenangkan orang lain. Nah ini restitusi ini contohnya yang kita langsung. Nah ini ciri-ciri bukan menembus kesalahan tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah ini bisa dibaca silakan. Kemudian selanjutnya ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan dan memvalidasi tindakan yang salah. Nah tadi yang posisi manajer ya. Jadi si ibu itu menstabilkan identitas. Contoh kayak yang kesiangan itu tidak apa-apa, ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan, kesiangan ketika rapat misalnya. Kemudian menanyakan keyakinan. Di sini kamu yakin tidak dengan keyakinan kelas kita? Misalnya apa? Yang tadi ya, yang manajer. Kemudian validasi tindakan.
tindakan yang salah. Di sini alasannya dia melakukan kesialan itu, kemudian cara yang efektif dalam mencari solusinya. Nah, ini yang tadi ya kita lewat saja. Nah, ini stabilkan identitas. Pernyataannya misalnya manusia tidak ada yang sempurna, membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Kemudian selanjutnya ajukan pertanyaan yang tadi ya, bertindak lebih gegabah, kemudian melakukan sesuatu itu alasannya kenapa. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini dalam segitiga restitusi ya, nilai-nilai keyakinannya, kemudian relevan, kemudian usaha dan waktu untuk memperbaikinya. Kita percepat. Nah, ini contohnya kita saja ya. Nah, ini jadi kesimpulannya, dengan menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang dihadapi, siswa seyogyanya kita menempatkan diri pada posisi kontrol manager. Kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik dan menanamkan nilai-nilai kebajikan, sehingga membentuk karakter positif yang pada akhirnya dapat menciptakan budaya positif. Nah, itu kesimpulannya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Robi yang telah menyampaikan dan menguraikan materi mengenai perubahan-perubahan dan juga berbagai hal baru dalam dunia pendidikan kita. Mungkin acara pada hari ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal dan juga menjadi berkah bagi kita semua dalam rangka menciptakan semangat belajar sepanjang hayat. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf bila dalam kegiatan ini banyak salah dan ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.